البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi qissati Ka'ab bin Malik wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayyuha as-salas. Rasulullah SAW melarang untuk kami diajak bicara, yaitu kami bertiga, mim baini man takhallafa anhu, di antara orang-orang yang tertinggal dari beliau. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk hajru ahlil ahwa, disyariatkan untuk menghajar pelaku para pengikut hawa nafsu. Sahabat aja ketika keliru dalam keadaan mereka sudah punya ilmu, mereka dihajar. Maka bagaimana dengan orang yang memang sengaja mengikut hawa nafsu? Ini lebih utama tentunya. Dihajar berapa lama? Dihajar sampai bertaubat. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari. Sampai, bahkan yang lebih bagus adalah apa? Lafadznya yang benar, sampai jelas taubatnya. Seperti ini, dia sudah bertaubat, tetapi kenapa masih dihajar? Sampai jelas bagi Allah Ta'ala, maksudnya datang bukti dari Allah Ta'ala bahwasanya apa? Dia memang betul-betul jujur taubatnya, bukan pura-pura. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu Ta'ala ketika mensyarah hadis ini, bahwasanya apa? Memang di sini menunjukkan pelaku maksiat dan pelaku bid'ah itu dihajar. Sampai kapan? Sampai jelas taubatnya. Terus bagaimana dengan ini? Karena ini hanya 50 hari. Dijelaskan oleh beliau, 50 hari ini sebagai apa? Sebagai angka jelasnya kondisi taubat beliau, bukan sebagai batasan untuk setiap orang. Maka apa? Maka kita lihat kepada tanda-tanda. Kata beliau di situ, dilihat kepada tanda. Kalau memang orang ini betul-betul telah jujur taubatnya, maka diterima, terserah dia itu 40 hari atau sebelum itu atau lebih lama dari itu. Kembali kepada qarinah yang nampak. Tak boleh kurang. Nah, Boleh kurang. boleh. Yang penting apa? Kembali kepada al-bayan, kejelasan. Kalau emang dia begitu dia maksiat, kemudian dia diperingatkan taubat, ngapain kita hajar? Taubat yang jujur. Yang penting adalah apa? Sidqut taubah, jujurnya taubat dia. Kalau memang sudah nampak dia memang jujur, nampak ternyata dia memang sudah nggak mau lagi untuk apa? Untuk melanggar dan sebagainya, ngapain dihajar lagi setelah itu? Tapi apa? Memang harus jujurnya itu jelas. Kejujurannya jelas. Makanya sekian banyak ulama ketika jatuh kepada kekeliruan diperingatkan, ternyata aku salah, sudah langsung diajak baikan kembali. Ada yang pura-pura, maka ini perlu apa? Perlu ditunda. Kemudian kalau fajtana banan nasu, orang-orang menjauhi kami. Ini menunjukkan apa? Taatnya para sahabat kepada perintah Rasulullah SAW. Begitu suruh tinggalkan 3 orang itu, langsung mereka semua meninggalkan, walaupun sanak kerabat sendiri, walaupun apa? Walaupun teman dekat dan sebagainya. Ketika dalil mengharuskan demikian, laksanakan. Qal taghayyaru lana, mereka berubah sikapnya kepada kami. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardu, sampai-sampai dunia itu sudah menjadi asing bagiku, seakan-akan aku tinggal di negeri yang lain, orang tidak lagi kenal. Ini menunjukkan apa? Kesetiaan para sahabat dengan perintah Rasulullah, melebihi apa yang menjadi apa? Keinginan hati. Kalau hati kita nggak suka untuk musuhan dengan orang lain, saling benci dengan orang lain, tapi kalau perintah dari Allah dan Rasulnya demikian, kita taati. Fama hiya bil ardil lati a'rif, dia bukan lagi bumi yang aku kenal. Saking apa? Saking terasingnya. Maka kalau kondisi semacam ini, biasanya orang cepat untuk apa? Menjadi sadar. Tapi kalau yang satu menghajar, yang satu nggak menghajar, untuk orang yang pantas dihajar, memang obatnya jadi nggak mempan. Nggak apa-apa kamu tinggalkan aku, temanku masih banyak. Nah, ini bikin penat kita. Kita jadi merasa penat dengan teman-teman yang tidak sehati. Susah untuk diajak, ayo bersama-sama kita hajar orang yang memang pantas untuk dihajar. Kalau yang nggak pantas ya memang jangan. Falabisna ala zalika khamsina lailah.
kami tinggal dalam kondisi semacam itu selama 50 malam. Fa amma sahibai, adapun dua sahabatku, yaitu siapa? Yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Gimana cara menghafal ini? 3 orang sahabat yang mulia yang dihukum ini dari Makkah, sebagaimana ucapan para ulama. Ambil aja lafaz Makkah, mim, kaf dengan ha. Mimnya adalah siapa? Murarah ibnu Rabi', haknya kafnya adalah Ka'ab ibnu Malik. Sementara haknya adalah Hilal ibnu Umayyah, Makkah. Mereka tokoh-tokoh besar, tetapi di dalam hajar terhadap mereka banyak pelajaran. Bahwasanya apa? Sehebat apapun ilmu seseorang, setinggi apapun keutamaan seseorang dan ulama, mereka ulama besar. Ternyata apa? Kalau mereka itu bisa keliru. Jangan seperti ucapan sebagian orang, oh, aku sudah dakwah sekian tahun, nggak mungkin aku salah. Kamu siapa dibanding dengan sahabat Rasulullah? Ternyata bisa keliru. Kesombongan kamu menunjukkan kamu banyak salah berarti selama ini. Fastakana, mereka diam terus di rumah. Istakana, yaitu tidak pergi-pergi, sukun, tidak banyak pergi sudah. Waqa'ada fi buyutihima, mereka duduk di rumah mereka, ya bekian, terus menangis. Nah, ini alamat taubat yang bagus. Beda dengan yang lain-lain yang para munafikun. Wa amma ana, adapun aku, fakuntu asyabbal qaum, aku ini yang paling muda dari 3 orang itu. Wa ajladahum, dan aku yang paling kuat, masih muda, masih kuat. Fakuntu akhruj, aku keluar. Fa ushhidu as-shalah ma'al muslimin, aku tetap menghadiri sholat bersama muslimin. Wa atufu bil aswaq, aku keliling-keliling di pasar, duduk mencari ini, mencari itu. Wala yukallimuni ahad, tidak ada seorang pun yang mengajakku bicara. Ini Masya Allah, generasi zaman itu memang dikasih perintah ini langsung jalankan. Nggak ada yang ternyata masih ada yang melanggar perintah dan sebagainya. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa usallimu alaih, kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisih, beliau masih duduk di tempat beliau. Ba'da sholat, setelah sholat. Fa aqulu bi nafsi, aku berkata dalam diriku sendiri, hal haraka syafatai, apakah beliau menggerakkan bibirnya birot di salam amla, untuk menjawab salam, karena jawab salam itu wajib. Nah, pada asalnya summa usolli qariban minhu, kemudian aku sholat di samping beliau. Ini maksudnya adalah sholat sunnah. Rasulullah sudah duduk berzikir, dia sholat sunnah di samping. Fa usariquhun nadhar, aku curi-curi pandang kepada beliau. Jadi istilah mencuri pandang bukan hanya bahasa kita, bahkan bahasa sejak zaman sahabat, usariq, aku mencuri. Tapi apa? Mencuri pandang dalam sholat. Rindu dengan apa? Rindu dengan kalam Rasulullah juga. Fa idza aqbaltu ala sholati, kalau aku konsentrasi kepada sholatku, nadhara ilayya, Rasulullah lihat kepadaku. Sambil pikir, lihat orang ini. Wa idza tafattu nahwa, kalau aku menoleh ke beliau, a'radu anni, beliau berpaling. Rasulullah sendiri sayang sama beliau, tapi memang waktunya dihajar. Hatta idza tala dzalika alayya, ini di dalam riwayat yang lain, cuma sayang tidak disebutkan di sini. Dalam riwayat yang lain apa? Ketika beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah sama sekali tidak menggerakkan lidah beliau dan bibir beliau, menunjukkan apa? Memang betul-betul tidak dijawab salamnya. Tidak seperti ucapan para sururiyun, ya salam itu wajib. Apakah dia sudah kafir? Tidak kamu salami dia dan tidak jawab salam dia. Rasulullah yang mengatakan wajib. Rasulullah juga yang menunjukkan ini pengkhususan untuk orang yang pantas dihajar, jangan disalami dan jangan dijawab salamnya. Jangan seperti ucapan sebagian ikhwan kita yang aneh-aneh itu di Indonesia. Hizbi tetap dia muslim, dia nggak kafir, salamlah sama dia. Hizbi itu mubtadi, haknya adalah dihajar. Baik, hatta idza tala dzalika alai, sampai ketika kondisi itu sudah panjang menimpaku, min jafwatil muslimin, yaitu apa? Kekakuan kaum muslimin, seakan-akan mereka tidak kenal aku. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah, aku berjalan sampai aku naik ke dinding kebun. Haid artinya kebun, dinding kebun Abu Qatadah. Haid sebenarnya dia dinding, tetapi kenapa diartikan kebun? Karena seringnya
kebun-kebun di sana itu ada dindingnya seperti yang biasa kita lihat di Yaman. Nah, aslinya haid dinding, tapi diartikan kebun. Abu Qatadah yang dijuluki sebagai apa? Farisu Rasulullah SAW, penunggang kuda yang terbaik di zaman Rasulullah. Wahwa ibnu ammi, dia adalah anak dari pamanku, sepupu ya. Wa ahabun nasi ilayya, orang yang paling aku cintai. Fasalamtu alaih, aku salam kepada beliau. Fa wallahi ma radda alayya salam. Demi Allah dia tidak mau menjawab salamku, padahal dia orang aku cintai, paling aku cintai, dan dia orang baik. Tapi memang apa? Setia kepada ajaran Rasulullah. Faqultu lahu ya Abu Qatadah, anshuduka billah. Wahai Abu Qatadah, aku panggil engkau dengan nama Allah. Hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah sallallahu. Apakah engkau tahu aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakat, maka beliau diam. Fa'utu wa nasyattu, aku ulang lagi ucapan dan aku panggil dia dengan nama Allah, nasyattu. Fasakat, dia diam saja, karena memang ini perintah Rasul. Fa'utu wa nasyattu, aku ulang lagi ucapan itu dan aku panggil dengan nama Allah. Akhirnya dia bicara juga, tapi apa? Faqal Allah wa rasuluhu a'lam. Wah, ini kalimat yang keras jawabannya. Fafadat aina, maka berlinanglah air mataku. Memang ini keras, pengobatan yang keras, tapi ini hasilnya baik. Wa tawallait, dan aku berpaling. Hatta tasawwartul jidar, sampai aku naik lagi ke atas dinding. Dari sini para ulama menyebutkan faedah bolehnya seseorang masuk ke wilayah tempat orang lain kalau dia tahu ada izin di situ. Dan izin terbagi menjadi dua, izin qauli dan izin hali. Izin berupa ucapan dan izin berupa kondisi. Ini kembali kepada apa? Qarinah. Kalau selama ini kita masuk ke wilayah seseorang itu diizinkan, maka tidak apa-apa kalau kita masuk. Tetapi apa? Jangan rumahnya, tapi wilayahnya. Adapun kalau rumah, memang harus kita apa? Tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, perintah dari Allah. Kalau rumah jangan langsung masuk. Karena apa? Mungkin walaupun dia asalnya mengizinkan, mungkin keluarganya sedang apa? Pakaiannya belum lengkap dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tapi untuk wilayah, yaitu apa? Pekarangan dan sebagainya boleh. Kalau secara umum biasanya kita boleh untuk masuk, nggak apa-apa. Suatu ketika orangnya belum kelihatan, boleh kita langsung masuk. Dengan apa? Dengan pengetahuan kita bahwasanya memang kita biasanya diizinkan. Dan lihat kondisi, tetap harus lihat kondisi, barangkali keluarganya sedang jemur baju dalam keadaan aurat terbuka, maka hati-hati itu. Baik, adapun setelahnya besok wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, al-haditsul khamis, hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul